Shalom sahabat GPIB, kita berjumpa di dalam Night Call GPIB. Bersama dengan saya, Pendeta Mori Aditya Yesika Waruhu, Pendeta Jemaat GPIB Manuel Samarinda Pospelkes Getsemani Sungai Mariam. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, dan kami mau mengakhiri hari ini dengan hati sukacita. Karena kami tahu dan percaya bahwa firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka perenungan firman Tuhan di malam hari ini dari kitab Amos pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul kami dan tidak akan mencapai kami. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, umumnya jika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, maka patutlah kita mengucapkan terima kasih. Dan jikalau memungkinkan, kita harus membalas kebaikan tersebut. Namun situasi tersebut tidak diterapkan oleh bangsa Israel. Habis manis, sepah dibuang. Seperti kacang, lupa pada kulitnya. Adalah peribahasa yang sangat cocok untuk menggambarkan situasi yang sedang terjadi di dalam kitab Amos pasal yang ke-9 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-10 ini. Yakni bukannya hidup di dalam ketaatan dan iman yang setia di dalam Tuhan sebagai bentuk balas budi atas pembebasan yang telah bangsa Israel terima dari Tuhan. Justru kembali bangsa Israel mendukakan hati Tuhan. Tentunya sebagai Tuhan yang telah membebaskan bangsa Israel, ada harapan besar yang Tuhan taruh kepada bangsa Israel. Sebagai bangsa pilihan dan bangsa yang telah dibebaskan. Harapan itu adalah Tuhan hanya meminta agar bangsa Israel sungguh-sungguh bertobat dan menjalani kehidupan sebagai umat yang taat dan setia di dalam Dia. Namun seperti peribahasa, jatuh ke lubang yang sama. Seperti itulah bangsa Israel yang kembali jatuh ke dalam dosa, baik sebelum dan sesudah pembebasan dari tanah perbudakan. Dikatakan di ayatnya 8 bagian yang A, dikatakan sesungguhnya Tuhan telah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Akan tetapi status sebagai umat pilihan Tuhan justru membuat bangsa Israel menjadi angkuh dan berpikir bahwa perbuatan dosa mereka sama sekali tidak akan sampai di mata Tuhan. Keangkuhan bangsa Israel inilah yang membutakan iman mereka dan melupakan bahwa sekalipun bangsa Israel telah dibebaskan dan menyandang status sebagai umat pilihan Tuhan, segala perbuatan mereka tidak luput dari pengawasan Tuhan. Di antara sesama bangsa Israel, mereka saling menindas. Yang kaya merampok kaum miskin,
memperlakukan mereka secara tidak adil, bahkan mereka pun menyembah ilah-ilah asing. Itulah merupakan kejahatan yang kembali dilakukan oleh bangsa Israel di hadapan Tuhan. Dan benar saja pada ayat yang ke-8 bagian B sampai dengan yang ke-10, Amos menggambarkan dengan begitu emosional bentuk kemarahan Tuhan atas perbuatan dosa yang dilakukan bangsa Israel. Kembali mereka dukakan hati Tuhan. Kemarahan Tuhan semakin terlihat jelas di ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Tuhan akan menampi mereka seperti gandum untuk memisahkan gandum dari kotoran. Mereka seperti kerikil yang tidak akan lolos dari saringan. Artinya mereka yang setia kepada Tuhan akan lolos dari bencana penghukuman. Akan tetapi mereka tetap dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Dan di ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa umat yang tidak setia dan tetap hidup di dalam keberdosaan, bahkan yang mengatakan malapetaka tidak akan menyusul dan tidak akan menimpa kami sebagai bentuk keangkuhan bangsa Israel. Mereka inilah yang akan mati di dalam peperangan, dan kebinasaan akan menjadi upah bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sahabat GPIB, ada beberapa poin yang menjadi aplikasi untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana minggu ini menjadi minggu Trinitas dan bulan Pelkes GPIB. Poin yang pertama, ketika kita sudah menerima berkat dari Tuhan, jangan lupa untuk mengembalikan berkat kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat dengan cara menjalani kehidupan di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Dia. Sahabat GPIB, ketahuilah bahwa janganlah kita menjadi manusia yang hanya tahu meminta, dan ketika Tuhan sudah memberi berkat itu kita justru menjadi amnesia, lupa untuk mengembalikan berkat itu kepada Tuhan. Memang benar Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sebanyak apapun harta dunia yang kita miliki tidak akan pernah sanggup untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Akan tetapi itu bukan berarti kita melupakan begitu saja berkat yang sudah Tuhan beri. Justru kita harus kembali mengembalikan berkat yang sudah Tuhan beri dengan cara jalanilah kehidupanmu di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jika engkau telah menerima berkat dari Tuhan, maka kembalikanlah berkat tersebut kepada Tuhan, Sang Pemberi Berkat, dengan cara jadilah berkat bagi orang lain. Sahabat GPIB, ketahuilah bahwa segala berkat yang kita dapatkan sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, semua sifatnya hanyalah sementara. Artinya, kapan saja jika Tuhan mau, Tuhan bisa mengambil berkat yang sudah kita terima dan dapatkan dari Tuhan. Maka dari itu, janganlah kita menyalahgunakan berkat yang sudah Tuhan beri dengan cara hidup semau-maunya kita, hidup di dalam keberdosaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan juga kita menyimpan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita bersedia membagikan berkat untuk orang lain kepada orang lain, maka Tuhan pun akan melipat gandakan berkat yang sudah Ia berikan dan Ia kembali curahkan untuk kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga atau yang terakhir, jika Tuhan sudah menolong engkau keluar dari lubang kepahitan, maka jangan lagi engkau jatuh ke lubang yang sama, sekalipun kesenangan duniawi ditawarkan kepadamu. Jangan biarkan dunia mengendalikanmu, tetapi engkaulah yang harus bisa mengendalikan
dirimu untuk tidak hidup di dalam kesenangan duniawi. Sahabat GPIB, dalam bulan Pelkes ini, marilah kita menjadi berkat bagi orang lain dan senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan, sehingga kita sekalian senantiasa diberkati oleh Yesus Kristus, Sang Pemilik berkat dan kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk perenungan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami jangan melupakan segala kebaikan yang sudah Engkau beri. Tetapi kami harus mengembalikan berkat tersebut, segala kebaikan-Mu kami balas dengan cara hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan bersama Engkau Bapa kami. Sekalipun harta duniawi yang kami miliki tidak akan sanggup untuk membalasnya Bapa, akan tetapi biarlah kami boleh membalasnya dengan cara memberi hidup kami untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Engkau. Dan ketika berkat yang sudah kami terima itu pun kami tidak simpan untuk diri kami sendiri, tapi boleh kami bagikan juga kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang akan bersyukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dan jangan biarkan kami hidup di dalam kehidupan yang lama. Ketika Engkau telah mengeluarkan kami dari lubang kepahitan, maka biarlah kami senantiasa dapat menarik diri kami untuk tidak jatuh lagi ke lubang yang sama, tetapi senantiasa taat dan setia menjalani kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Malam sudah menjadi bagian kami Tuhan. Kami mau mengakhiri hari ini Tuhan dengan sukacita dan menjadikan firman-Mu sebagai sandaran dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami, terkhususnya di dalam bulan Pelkes GPIB saat ini. Biarkan kami senantiasa dapat bersyukur, menjadikan hidup kami sebagai berkat bagi banyak orang, dan senantiasa kami mau menjadikan hidup kami untuk senantiasa taat dan setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Night Call GPIB saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pos Pelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pos Pelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pos Pelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pos Pelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pos Pelkes Merimbano Latompa ini
supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.